Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mulai persekutuan doa pagi hari ini dengan menaikkan pujian Saatku Menyembahmu. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatimu, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersekutu bersama jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, dalam mengikuti persekutuan doa pagi ya Tuhan. Berkati kami semua, berkati pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Juga berkati ya Tuhan puji-pujian kami, doa syafaat kami. Terlebih lagi sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Rudi. Kiranya Tuhan memberkati apapun persiapan dari Pak Rudi, semuanya datangnya daripada-Mu ya Tuhan.
Biarlah kami yang mendengarnya membuka hati, telinga, dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman itu dengan baik ya Tuhan, serta kami menyerapnya dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu pagi hari ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami ya Tuhan, kami berdiam diri untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Pak Rudi, kita naikkan pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami serahkan kepada Pak Rudi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami, yang karena kasih setianya tidak pernah berubah. Selalu baru kami nikmati setiap pagi Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan. Dan kami sebagai orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan, biarlah hidup kami pun boleh menjadi hidup yang semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan baik.
menjadi hidup yang semakin bertumbuh, agar bertumbuh di dalam Tuhan dan boleh menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih urapi bibir lidah hamba-Mu, supaya apapun yang Engkau ingin sampaikan, Engkau sampaikan melalui hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Dan Engkau berkati setiap kami, supaya kami boleh membuka hati kami untuk setiap firman, dan kami boleh belajar bersama-sama untuk kami boleh hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan kedua. Ini hari yang keempat ya, hari keempat. Cepat sekali ya, beberapa waktu lalu kita masih merayakan Natal, bahkan masih persiapan Natal gitu ya. Sekarang sudah memasuki tahun baru dan satu bulan sudah kita lewati. Dan bulan ini kita menghadapi akan merayakan atau melalui 3 acara besar ya. 3 acara besar ini, yang pertama pasti yang bagi anak-anak muda nih apa ya, ditunggu-tunggu Valentine ya. Kemudian ada Hari Raya Imlek. Dan yang ketiga kita memasuki bulan puasa, ya kan? Di pertengahan bulan ini kita akan memasuki bulan puasa. Kalau kita mengingat bulan puasa ini kan sebentar lagi setelah 1 bulan berpuasa kita memasuki Hari Raya Idul Fitri. Kalau kita mengingat Hari Raya Idul Fitri ini kita kan dulu waktu kecil nih ada satu buah yang selalu munculnya ini kalau pas Hari Raya Idul Fitri. Ya. Buah ini saya pikir waktu itu wah ini buahnya cuma tumbuh atau berbuah pasti Hari Raya Idul Fitri, karena biasanya kalau sudah Hari Raya Idul Fitri ini terus buah ini ramai di mana-mana ya. Buah itu adalah buah kurma. Ya. Buah kurma ya. Buah kurma ini waktu kecil ya itu, oh ini ada buah kurma ini sudah mulai, berarti sudah mulai persiapan memasuki masa-masa Idul Fitri begitu ya. Dan pagi hari ini kita mau belajar tentang buah kurma ini. Apa sih yang kita tahu tentang buah kurma? Kalau saya sih dulu masih tahunya ya buahnya eh, kecil manis gitu ya, manis sekali, sangat manis ya. Dan biasanya bisa kita nikmati, tidak boleh banyak-banyak ya, karena rasa manisnya yang cukup kuat gitu ya. Pohon kurma ya, dari buah kurma ini timbul atau dibuahkan pohon kurma. Pohon kurma ini tumbuhnya di padang pasir, padang gurun ya, padang gurun. Jadi pohon kurma ini adalah pohon yang kuat, sangat kuat gitu ya. Hidup di tengah kegersangan, di tengah panas, di tengah eh, badai, badai gurun ya tentunya. Itu pohon kurma ini memiliki banyak keistimewaan ya. Di lokasi yang jarang air ya kan, kalau di padang gurun ini biasanya kita kendalanya air, sangat susah untuk menemukan air gitu ya. Kemudian pohon kurma ini tumbuh di padang pasir, bertahan dalam suhu panas yang sangat ekstrim tentunya ya. Di padang gurun ini suhunya bisa sekitar di atas 40 derajat, dan memang itu bukan suatu iklim atau cuaca yang nyaman gitu ya, tapi sangat panas dan tidak ada pelindung apapun gitu ya. Kalau di padang gurun kan memang tidak ada pohon-pohonan. Tapi pohon kurma ini bisa bertumbuh. Jadi pohon kurma ini adalah pohon yang kuat. Pohon kurma ini adalah salah satu jenis tanaman yang hampir semua bagiannya itu bisa digunakan atau berguna bagi manusia. Ya, jadi kita tidak semua pohon atau tidak semua jenis tanaman itu semuanya bisa berguna. Tapi salah satu pohon yang semuanya bisa berguna itu adalah pohon kurma. Salah satu jenis tanaman ya. Batangnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi kayu atau bahan bakar ya. Itu batang pohonnya. Kemudian serabut batang dan daunnya bisa diolah secara kreatif menjadi tas ya. Kalau ada orang-orang kreatif yang mengerti seni, dia bisa digunakan menjadi tas, keranjang, dibuat menjadi pelana unta, kemudian juga kabel tambang, peti kayu, kipas, penutup makanan, bahkan furniture ya, bisa untuk uh, kayu dan kasur dan kertas juga.
Dan selain itu, daun kurma, daun pohon kurma yang sudah kering loh. Yang sudah kering ini ternyata juga dapat dimanfaatkan menjadi atap. Ya, atap bagi tempat berlindung lah ya. Menjadi atap dan penyekat dinding karena daunnya itu ulet ya. Kemudian tunas pucuk pohon kurma. Tunas pucuk pohon kurma ini dapat dikonsumsi menjadi sayuran atau salad setelah dimasak terlebih dahulu. Ya, tentunya setelah dimasak itu menjadi uh, makanan yang bisa dikonsumsi. Biji kurma dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, dirangkai menjadi pernak-pernik perhiasan juga bisa, ya menjadi karena biji ingkra bisa menjadi obat juga. Minyak dari biji kurma juga bisa dibuat menjadi sabun, ya sabun cuci. Dan tentunya buahnya ya, buah kurma ini adalah produk utamanya, ya sudah sejak lama bahkan sejak dulu. Kalau sekarang dulu harus menunggu hari raya Idul Fitri, sekarang kapanpun ada ya, semakin lama produksinya dan juga bisa kita dapatkan, bahkan kita bisa beli kapan saja. Adalah buah kurma ini adalah buah khas Timur Tengah yang manis ya, manis dan memiliki kegunaan juga sebagai obat karena diyakini bisa mengatasi masalah usus, perut, menjadi obat batuk, pereda demam dan edema. Ya. Di India, getah dan dari buah kurma ini digunakan untuk mengobati diare dan akarnya untuk mengobati sakit gigi. Ya, begitu banyak manfaat dari pohon dan buah kurma ini. Ternyata semuanya bermanfaat. Bagi orang yang sedang berada di gurun pasir atau padang gurun, keberadaan pohon kurma ini menjadi suatu tanda kehidupan. Karena kalau kita berjalan di padang gurun pasir begitu, tiba-tiba kita melihat ada pohon kurma, kita melihat paling tidak di situ ada buah kurma yang bisa kita nikmati, yang tentunya menjadi makanan kita. Kemudian ketika ada pohon kurma, kita bisa dianggap bahwa di situ memang ada sumber air di dekat situ, ya karena eh, bagaimanapun pohon kurma ini membutuhkan asupan air untuk pertumbuhannya. Jadi ketika ada pohon kurma di tengah padang gurun, kita melihat bahwa ada kehidupan di situ karena ada makanan dan minuman, ya ada air, sumber mata air. Kenapa orang Kristen ini dilambangkan sebagai kurma, pohon kurma, seperti pohon kurma, ya? Kenapa saya ingin membahas ini? Karena ya tadi banyak sifat dari pohon kurma ini yang sangat bermanfaat dari ujung akar sampai ujung daunnya, gitu ya, semuanya bermanfaat. Pohon kurma merupakan salah satu pohon yang sering kali disebut ya, di dalam Alkitab yang menggambarkan keberadaan kita sebagai orang percaya. Salah satu ayat yang menyatakan demikian ada di dalam Mazmur 92 ayat 13 dan 6 sampai 16. Kita baca. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan kepadanya. Mengapa orang Kristen atau orang percaya ini digambarkan seperti pohon kurma? Ya. Nah, kita mau belajar nih. Ada hal-hal unik ternyata di dalam bagaimana pohon kurma ini bisa bertumbuh dari biji sampai bertumbuh menjadi pohon dan bahkan berbuah lebat. Yang keunikan yang pertama yaitu cara menanam dan pertumbuhannya. Kalau kita biasa menanam pohon kan kita gali, paling tidak sudah ada tunasnya, kita gali, kita tanam gitu ya. Jadi nanti pohon itu akan bertumbuh ke atas dan ke bawah gitu ya, bebarengan sambil akarnya mencari sumber air sebagai makanannya, tapi dia juga bertumbuh ke atas. Tapi pohon kurma ini cukup unik karena dia ditanam di padang gurun, di padang pasir. Kalau gurun pasir ini kan kita tahu bahwa pasir ini kan material yang tidak senyawa ya. Dalam arti kalau kita genggam pasir segenggam itu kita buang begitu dia akan bertaburan. Lain beda dengan tanah yang tentunya ketika kita uh, apa
pegang dalam satu tangan itu akan mengumpul, akan menjadi liat dan mungkin jadi gumpalan gitu ya. Kalau pasir ini kan menyebar, kita lempar ke atas dia akan terbang kemana-mana. Ya. Jadi pohon kurma ini ditanam di padang pasir, di padang gurun yang berpasir begitu. Kalau asal ditanam, ya karena ketika badai gurun melanda, bisa jadi ini biji pohon kurma ini akan berterbangan, ikut terbang. Karena pasir itu akan padang gurun atau padang pasir ini kan polanya atau teksturnya selalu berubah karena angin badai yang apa melanda itu bisa yang dari gundukan bisa jadi rata atau sebaliknya gitu ya. Jadi kalau kita hanya taruh saja seperti kita menanam pohon biasa, menanam benihnya di dalam tanah gitu ya. Nanti kalau di pasir, pasirnya akan terkikis. Bahkan itu biji pohonnya bisa berterbangan kemana-mana. Nah, ini ada keunikan bahwa biji pohon kurma ini biasanya ditanam di dalam satu lubang. Petani akan membuat lubang di dalam padang pasir itu, padang gurun itu, kemudian menaruh biji pohon kurma dan menutupinya dengan sebuah batu. Kan aneh ya. Ini kok mau nanam kok ditutupin sama dengan sebuah batu gitu ya. Supaya apa? Supaya yang pertama tentunya biji ini tidak berterbangan ketika ada badai gurun melanda ya. Jadi dia akan bertahan di situ tertutup oleh batu. Dan yang kedua adalah ketika biji ini ditutup dengan batu, dia tidak bisa bertumbuh ke atas. Dia akan bertumbuh ke bawah, berakar gitu ya. Akarnya akan berusaha untuk mencari mata air yang ada di padang gurun itu gitu ya. Jadi kita tahu bahwa padang gurun susah sekali cari air ya, sumber mata airnya pasti eh, dalam ya karena kita susah mencari air di situ. Dan justru itulah eh, akar pohon kurma ini bisa sangat panjang, bisa puluhan meter sampai dia bisa menemukan air. Jadi eh, akarnya yang begitu kuat ini akan mendukung dia ketika dia mulai bertumbuh. Ketika akar itu sudah mencapai air dan dia punya kekuatan yang cukup untuk mengangkat batu yang menutupi biji pohon kurma tadi, dia akan mengangkat bahkan akan memecahkan batu ini. Dia akan timbul tunas yang tentunya akan keluar di atas padang pasir dan akan bertumbuh menjadi sebuah pohon kurma. Dan ketika pohon kurma itu sudah bertumbuh semakin besar, semakin besar, semakin besar, dia akan kuat karena akarnya yang panjangnya mencapai puluhan meter tadi. Ya, di tengah badai gurun, padang gurun kalau sudah badai di padang gurun ini kan mengerikan ya. Sudah nggak kelihatan apa-apa, badainya cukup besar. Bahkan kalau orang di sana biasanya yang hewan yang cukup bisa bertahan adalah unta. Kita biasanya mereka langsung duduk dan biasanya orang-orang akan berlindung di bawah badan mereka gitu ya. Jadi badai ini sangat keras begitu. Dan itu tentunya tidak akan terlalu berarti ketika pohon kurma ini bertumbuh secara benar. Dalam arti tadi bahwa dia ditaruh di dalam tanah, kemudian ditutup batu dan akarnya bertumbuh ke bawah untuk mencapai aliran air atau sumber mata air tadi. Kalau ditaruh saja mungkin bisa bertumbuh, ya, tapi kena badai ya kalau akarnya tidak bisa berakar sampai jauh, dia tentunya akan terikut dengan badai itu, tercabut dari padang pasir atau padang gurun itu. Gambaran ini memperlihatkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Sebagai orang percaya, kita diharapkan tumbuh seperti pohon kurma. Kita berakar dulu kepada Juru Selamat kita, kepada iman di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Seringkali badai ini atau kehidupan badai yang membuat terjadi di padang gurun ataupun badai yang terjadi di dalam kehidupan kita, masalah-masalah, pergumulan-pergumulan itu justru membuat kita kuat. Ya, tekanan batu yang ditaruh di atas biji kurma ini, beban yang begitu berat yang menghalangi dia untuk bergerak, yang menghalangi dia untuk melihat sesuatu yang
Kalau ya, tunas ini kan melambangkan kehidupan, ya. Kalau dia biji ini bisa bertunas, wah kita pasti senang sekali. Sama halnya dengan kehidupan kita gitu ya. Wah kita mendapatkan sesuatu yang baik, pasti kita akan bersukacita. Tapi kalau kita tidak punya dasar yang baik, tidak punya akar yang kuat, kita akhirnya ya tadi gampang goyah, ya. Dan ternyata tekanan hidup, ternyata masalah-masalah pergumulan yang terjadi dalam hidup kita itu membuat kita menjadi kuat. Jadi kita tidak bisa memandang bahwa eh, orang yang hidupnya enak, selalu enak, itu belum tentu bisa mengalami masa-masa yang sulit dengan gampang, dengan kuat pula gitu ya. Jadi eh, memang ada satu istilah ya, bukan istilah tapi suatu kebenaran yang memang harus kita pahami bahwa masalah yang terjadi dalam hidup kita itu justru membuat kita kuat. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut kalau masalah ini, wah seakan-akan masalahku ini tidak pernah selesai. Ya memang masalah kita tidak akan pernah selesai selama kita ada di dalam dunia ini. Satu masalah berlalu akan timbul masalah yang lain. Masalah berlalu akan timbul masalah yang lain. Tapi ketika kita tumbuh dengan cara yang benar di dalam anugerah Tuhan tadi, masalah-masalah itu akan membuat kita justru berakar kepada Tuhan, menyadari bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini nggak berdaya, bahwa kita ini nggak punya kekuatan apa-apa tanpa Tuhan. Dan masalah itu kita gunakan bahwa kita harus semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Karena ya Tuhanlah sumber kehidupan, sumber kekuatan kita. Jadi uh, mungkin kita bisa melihat kenapa sih kok orang-orang ya kalau kita melihat ya di baik di dalam kehidupan hari lepas hari maupun dalam pelayanan lah hamba-hamba Tuhan yang terutama di PIPKA gitu ya. Mereka nih hidup nih bukan dengan sesuatu yang layak. Mereka ini hidup ini dengan sesuatu yang sangat terbatas, sumber daya terbatas, apapun yang mereka juga terima juga terbatas. Bahkan kalau kita ngomong secara kehidupan di Jakarta, kita nggak habis pikir bagaimana mereka bisa hidup gitu. Tapi mereka kuat gitu. Ya karena mereka hidup di dalam apa istilahnya disiapkan Tuhan untuk mereka semakin berakar bahwa apapun yang sedang mereka hadapi baik di dalam pelayanan, di dalam penggembalaan, di dalam juga kehidupan hari lepas hari itu mereka diperhadapkan pada masalah yang memang tidak bisa mereka selesaikan selain bergantung sama Tuhan. Kalau kita di sini kan kebiasaan manusiawi kita ini kan kita kalau ada masalah masih berusaha, apalagi di kota besar Jakarta ini, kita masih banyak berusaha untuk mencari cara menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri. Padahal masalah itu Tuhan taruh, Tuhan izinkan ada di dalam hidup kita untuk membuat kita semakin dekat dengan Dia. Karena Tuhan kita ini kan bukan Tuhan yang sangat baik lah. Dia tidak pernah meninggalkan kita ketika Dia mengizinkan masalah, walaupun masalah itu kita bikin sendiri, kita buat sendiri, Dia tuh selalu ada bersama dengan kita, mendampingi kita. Kapan kita mau datang, Tuhan siap. Gitu. Tuhan membuat kita belajar untuk menjadi orang-orang yang semakin kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Akar yang kuat ini juga menjadi daya dobrak. Seperti halnya biji kurma ini. Ketika berakar kuat, dia bisa mengangkat batu. Sama halnya dengan kehidupan kita. Ketika kita punya dasar yang kuat di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah jatuh. Bahkan hidup kita seperti orang bilang, wah kok hidupnya kelihatannya enak. Kita kan kalau orang Jawa bilang tuh orang hidup itu kan sawang sinawang. Kita melihat, wah orang kehidupannya kelihatannya enak. Padahal masalahnya mungkin yang dihadapi lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Gitu. Tapi kenapa dia bisa bertahan atau dia bisa menjalani kehidupan dengan tetap bersuka cita, dengan tetap bersyukur? Ya karena akarnya kuat. Karena dia punya keyakinan bahwa Tuhan itu yang memelihara, bahwa Tuhan itu yang senantiasa memimpin menyertai. Jadi dasar itu yang membuat kita tidak mudah goyah ketika masalah-masalah terjadi dalam hidup kita. Masalah ekonomi. Ya, sekarang ini di awal tahun ini kan saya merasa bahwa tahun ini tuh luar biasa. Karena sejak awal tahun begitu banyak kejadian atau bencana alam yang bergantian bertubi-tubi sejak akhir tahun malah gitu ya.
banjir di mana-mana. Itu hampir semua tempat itu longsor. Walaupun ini memang ulah manusia, tapi masalah itu timbul kan gitu ya. Masalah itu ada dan dengan adanya banjir, dengan adanya air bah itu gitu, banyak kerugian yang kita nggak pernah tahu gitu loh. Orang di sana tuh merasa mungkin sudah down, sudah putus asa, sudah nggak punya harapan hidup karena masalah-masalah bencana seperti itu. Yang kita nggak rasakan sekarang karena kita ada di tempat yang cukup nyaman gitu ya. Walaupun mungkin banjir sebentar lah, mungkin banjir sebentar, tidak sampai membuat apa yang kita punya itu hancur atau hilang total. Tapi ada orang-orang, ada kelompok-kelompok ataupun pribadi-pribadi, bahkan orang percaya pun yang mengalami hal yang sama dengan orang-orang yang tidak percaya. Mereka mengalami kerugian yang sangat banyak, apa barang-barang di gudang. Kemarin ada rekan kita juga barang-barang di gudang habis ludes, kena apa? Kena banjir gitu. Itu sesuatu yang apa kita hadapi di awal tahun yang memang katanya tahun ini akan menjadi tahun yang sulit gitu ya. Dan ini kita hadapin sampai hari-hari ini gitu. Sekarang belum di masalah di perekonomian ya. Indeks saham bangsa kita gitu ya. Sekarang itu begitu marak orang-orang yang mengeluh, begitu banyak sekali orang-orang yang pebisnis yang juga mengeluh, bahkan juga mungkin stres ya karena investasinya cukup banyak di saham gitu. Tapi ya itu akan kita bisa bedakan ketika orang itu berakar di dalam Tuhan dan ketika orang itu tidak berakar di dalam Tuhan. Kalau kita punya uh, berakar di dalam Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran, kita pasti punya daya dobrak mengatasi masalah-masalah itu. Kita tetap berdiri kuat, berdiri teguh di dalam Tuhan. Nah, sebenarnya kita sekarang pertanyaan itu timbul di dalam hidup kita. Sudahkah kita menjadi orang Kristen yang berakar kuat di dalam Tuhan? Atau kita hanya menjadi Kristen-Kristen yang ala kadarnya, yang biasa-biasa aja lah, yang mainstream lah, ya udahlah ke gereja ya ke gereja, pelayanan ya pelayanan, tapi kita nggak punya akar yang kuat ketika masalah itu timbul, kita menjadi orang yang putus asa, bahkan lemah gitu ya. Padahal ketika engkau putus asa atau dalam masa kesesakan, maka semakin kecil kekuatan kita gitu ya. Firman Tuhan di dalam Amsal berkata begitu. Maka kita harus tetap kuat walaupun apapun yang terjadi gitu ya. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 tidak ditampilkan, saya akan baca. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana dan mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Firman Tuhan sangat jelas bahwa ketika kita mendasarkan kehidupan kita pada hal-hal yang dunia, pada keyakinan kita sendiri, pada kekuatan kita sendiri, kita akan mudah goyah, bahkan hancur ya. Rumah yang di atas fondasi pasir ini bukan hanya hanyut, tapi bangunannya akan hancur karena dia tidak punya fondasi yang kuat, tidak punya dasar yang kuat. Demikian juga hidup kita bisa saja hancur ketika kita tidak benar-benar mendasarkan hidup kita pada firman Tuhan, pada kebenaran firman Tuhan, pada perkataan Tuhan yang benar, akan menjadi kekuatan atau fondasi dalam kehidupan kita. Akhirnya kekristenan kita menjadi hanya aktivitas gitu ya. Padahal kita adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dikasih Allah, orang-orang yang dipilih untuk menjadi anak-anak Allah, bahkan akan menjadi berkah bagi banyak orang. Kemudian keunikan yang kedua di dalam pohon kurma ini, keunikan pada penampilan dan kualitas buah. Jadi pohon kurma ini tidak hanya ditanam dengan cara yang ekstrim, ditanam di atas ditindih batu, kemudian berakar bertumbuh menjadi pohon yang kuat, dan bagian dari setiap pohonnya itu bisa digunakan dan bermanfaat. Tetapi ternyata pohon kurma ini punya kualitas penampilan dan kualitas yang baik, yang indah gitu ya. Semakin tua usia pohon kurma, semakin indah pula bentuk batang dan daunnya. Jadi manfaatnya ternyata bukan hanya sebagai atap tadi gitu ya. Pohon kurma ini daun-daunnya itu bisa dipakai atau bahkan sering dipakai sebagai
atau penghias di dalam perayaan-perayaan yang melambangkan kemenangan dan kesejahteraan. Ya, tadi kalau daunnya sudah kering kan bisa dipakai sebagai atap atau dinding. Tapi ketika daun itu masih segar gitu ya, ternyata itu biasa dipakai sebagai hiasan untuk perayaan-perayaan yang melambangkan kemenangan dan kesejahteraan. Dan buahnya pun semakin banyak rumpunnya, akan semakin enak dan manis rasanya. Dan sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Ya, jadi pohon kurma ini selain dia bertumbuh berakar, mempunyai dasar yang kuat, tapi dia juga punya penampilan yang baik. Semakin tua semakin baik dan buahnya semakin manis. Ya, buahnya semakin manis. Di dalam Mazmur 92 ayat 15 dan 16 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kalau kita sebagai manusia biasanya semakin tua semakin loyo ya, semakin kurang tenaganya. Tapi ini pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar ya untuk memberitakan. Jadi orang-orang yang uh, percaya kepada Tuhan, orang-orang yang berakar di dalam Tuhan, semakin dewasa mereka, iman mereka, mereka boleh beriman, bertumbuh, mereka akan semakin berbuah. Berbuahnya semakin manis gitu. Melayani dengan buah-buahnya itu akan dilihat dari kehidupan mereka. Buah pertobatan, buah kekudusan, buah roh, buah pelayanan, buah terang, itu semua akan muncul dalam kehidupan orang-orang percaya yang memang hidupnya berakar di dalam Tuhan. Jadi tidak dirasakan, ya, tidak hanya mengalami prosesnya, tapi ketika dia sudah mengalami proses itu, dia menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang bertumbuh, yang tidak loyo, yang tidak mudah putus asa, tidak mudah merengek. Waduh, aku susah begini. Padahal kalau kita melihat orang-orang di luar sana, kehidupannya mungkin jauh lebih susah dibanding apa yang kita alami. Jauh lebih berat dibanding apa yang kita alami. Makanya perlu buat kita nih sering-sering melihat. Kita tidak menjadi orang yang hanya berdiam diri di gereja, nyaman, di gereja orang-orangnya enak, apa komunitas yang baik, komunitas yang bertumbuh, yang membaik. Tuh, itu yang kita harapkan. Kita diterima baik, kita dihargai di situ. Memang kadang perlu kita melihat keluar, di mana mungkin kita nggak dihargai, di mana mungkin kita menjadi sama dengan orang-orang di desa, di kampung yang memang nggak, bagi kita mungkin ya ini bukan kelompokku, ini mereka adalah pekerja-pekerja kasar gitu ya. Tapi baik kita bisa bisa melihat mereka supaya kita bisa bersyukur, supaya kita bisa melihat oh karya Tuhan itu luar biasa dan hidupku tuh ternyata harus jauh lebih berbuah dibanding mereka. Karena apa yang aku dapat ini jauh lebih dari apa yang mereka terima. Kalau mereka saja di kampung, orang-orang di kampung ini kan lebih bisa nerimo. Kalau saya melihat tuh, ya sudah dijalanin saja, tidak usah banyak pikiran, tidak usah banyak stres, tidak usah banyak keluhan kepada Tuhan. Karena mereka merasa bahwa ya udah hidup saja, pokoknya yang penting bisa makan, diberikan kesehatan, kekuatan. Sedangkan apa yang kita punya? Oh, jauh kalau kita hitung, berhitung begitu, jauh dengan apa yang mereka alami. Makanya kita perlu perlu menjadi orang-orang yang membuka hati, mempunyai waktu. Oh, kita melihat keluar. Yuk kita lihat gitu. Di luar. Oh, ternyata mereka dengan kondisi mereka yang terbatas, yang tidak punya, mereka bisa bersyukur loh. Kita nggak bisa gitu. Baru ada masalah dikit ngambek, baru sama Tuhan. Baru ada masalah dikit kita merengek sama Tuhan gitu. Terus kita jadi orang Kristen yang apa? Apa kita dilihat sebagai pohon yang bertumbuh berbuah semakin indah tadi, atau bahkan daun kita menjadi layu gitu kan? Ya, ini kan kalau daun layu itu biasanya kenapa? Kan kita bisa melihat bahwa itu biasanya karena pohon kurang air, akarnya nggak bertumbuh atau tidak mendapat sumber yang cukup, dan dia akan layu. Tapi orang-orang yang punya sumber yang kuat, dasar yang kokoh di dalam firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, pasti hidupnya akan dilihat orang akan berbuah, akan melihat kebaikan, akan melihat hal-hal yang manis dalam kehidupannya. Pelayanannya semakin baik, hidupnya semakin bermanfaat, semakin berguna, semakin punya empati, semakin punya kasih sayang bagi orang-orang sekitar gitu kan.
Itu buah-buah yang bisa dinikmati, bisa dilihat dalam kehidupan kita. Ya, jika kita punya proses pengakaran dan pertumbuhan yang berjalan baik ini, maka hasilnya adalah kesaksian hidup yang dapat dilihat oleh semua orang. Dan apa yang kita hasilkan ini berkualitas, dirasakan, oh, dimanapun kita berada, oh, orang bisa merasakan kasih Tuhan, orang bisa merasakan, oh, kepedulian kita, karena kasih Tuhan yang sudah kita rasakan, bermanfaat bagi semua orang, nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita. Dan yang luar biasa, semakin hari justru semakin baik dan produktif. Bukan semakin tua semakin loyo, semakin ikut Tuhan semakin loyo, tapi semakin ikut Tuhan, semakin bergantung sama Tuhan, semakin berakar sama Tuhan. Hidup kita ini justru semakin berbuah tadi. Ya, semakin tuh ketika di masa tuanya pun gemuk dan segar. Ya, tidak loyo dengan kehidupannya. Semakin bermanfaat, semakin bisa melayani, semakin punya banyak waktu untuk memperhatikan orang, untuk mengasihi orang. Ya. Jadi mari kita sebagai orang-orang percaya, kita belajar seperti pohon kurma ini, ya, yang apapun bagian dari pohonnya ini bisa dimanfaatkan. Demikian juga apapun dalam hidup kita ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan ketika kita sudah berakar, bertumbuh, beriman, bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan bisa punya buah yang dilihat, yang dirasakan, bukannya dilihat, dirasakan oleh semua orang. Melayani sesama dengan tanpa pamrih, dengan ketulusan, dengan tidak mengharapkan imbalan, gitu ya. Itu adalah pelayanan-pelayanan, bentuk-bentuk hal-hal yang bisa dilihat semua orang. Kehadiran kita dirasakan dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Ya, biarlah pohon kurma ini boleh menjadi apa istilahnya gambaran kehidupan kita. Mari kita masing-masing introspeksi diri. Apakah kita sudah seperti pohon kurma ini yang selalu kita disebut-sebut di dalam firman Tuhan itu menggambarkan kehidupan orang percaya. Apakah hidup kita ini sudah benar-benar berakar di dalam Tuhan? Mari kita koreksi. Ketika kita punya masalah, kita punya problem, apa yang kita lakukan? Apakah kita menjauh dari gereja? Apakah kita menjauh dari komunitas anak-anak Tuhan? Bahkan kita menjauh dari Tuhan. Apakah kita setelah kita mengikut Tuhan sekian lama, kita rata-rata di sini pasti sudah mengikut Tuhan di atas 20, 30, 40 tahun, 50 tahun. Ya. Apa hasilnya? Buah apa yang sudah kita berikan? Apa yang orang rasakan dengan kehadiran kita? Apakah orang merasakan, wah, kamu ini hidupmu beda di pelayanan sama di kehidupan beda, gitu ya? Atau kita memang hidup kita memang benar-benar menjadi berkat, kehadiran kita menjadi berkat. Kita punya hal-hal yang baik yang boleh kita bagikan, kasih sayang, kepedulian, dan itu yang Tuhan minta kan? Karena itu yang Tuhan teladankan dalam kehidupan kita. Mari kita sebagai orang-orang percaya kita belajar menjadi orang-orang yang senantiasa beriman, bertumbuh, menjadi berkat, melayani sesama, melayani Tuhan dengan melayani sesama, supaya hidup kita nih menjadi hidup yang berarti, bermanfaat, dan menjadi berkat. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat dan anugerah Tuhan atas kehidupan kami. Kami tidak mampu menghitung betapa banyak, betapa luar biasanya Tuhan memberkati kami. Kami punya segala sesuatu dan kami boleh tinggal dalam kenyamanan di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu. Dan biarlah kami boleh tetap mendasarkan hidup kami di dalam firman Tuhan, merasa menyadari bahwa semuanya itu hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami semakin berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Boleh mengandalkan Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang terutama, yang paling penting dalam hidup kami, Tuhan. Karena ujung-ujung dari kehidupan kami hanya Tuhan, hanya Yesus. Ujung dari semua pencapaian kami hanya Yesus. Nggak ada yang lain. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa berpaut kepada Tuhan. Di tengah dunia yang semakin carut-marut dengan banyak masalah, dengan banyak peristiwa, dengan banyak bencana alam, biar hidup kami menjadi sinar,
menjadi terang yang menyala Tuhan. Di sekitar kami, buah-buah itu boleh dirasakan, keluar dari hidup kami dan dirasakan semua orang di sekitar kami Tuhan. Dan mereka boleh melihat betapa luar biasanya Tuhan kami. Betapa luar biasanya Engkau Allah, Sang Penebus kami. Engkau yang menjadi Tuhan kami. Engkau yang menjadi kekuatan kami, perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh diingatkan, selalu diingatkan akan kehidupan kami. Bahwa hari-hari ini yang semakin jahat, tapi hidup kami boleh menjadi hidup yang semakin menunjukkan kemanisan Tuhan, kasih sayang Tuhan, dan juga belas kasihan Tuhan, kepedulian Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias anak domba Allah, yang sudah mati bagi kami, yang bangkit pada hari yang ketiga, yang menjadi Tuhan kami, Allah kami, dan Raja kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Indrian. Terima kasih Pak Rudi untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang menguatkan kita semua agar kita bisa berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Sebentar lagi kita masuk dalam doa-doa syafaat. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong saya juga. Tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Mari kita berdoa. Kami serahkan setiap doa-doa kami ini dalam tangan-Mu, juga seluruh kami, setiap jemaat, anggota jemaat GKMI Pengharapan dalam tangan Tuhan, di seluruh tempat yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Tuhan yang kiranya terus menganugerahkan perlindungan Tuhan. Tuhan yang kiranya terus boleh menjagai, menyertai setiap kami, seluruh anggota jemaat GKMI Pengharapan ini. Kami rindu, kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam iman kami, senantiasa mengakar di dalam Tuhan, bahkan berbuah lebat menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi gereja kami, juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami serahkan setiap kami dalam tangan-Mu. Serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih
kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan mengambil waktu teduh sejenak. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.